Pemerintah putuskan 4 pulau masuk wilayah Aceh. Iran apresiasi sikap Indonesia terhadap agresi Zionis. Ribuan pencari kerja datangi job fair di Bogor. Komplotan curanmor curi 3 motor. Halo, selamat malam pemirsa. Kami akan memberikan sejumlah informasi terutama dari agenda Kabinet Merah Putih dan ekonomi. Menyapa Malam juga akan menghadirkan informasi seputar peristiwa dan berita olahraga. Bersama saya Tiara Dianti dan saya Priska Priscilla. Inilah Menyapa Malam Sinpo TV selengkapnya. Kita awali dengan informasi pertama. Pemirsa, Sinpo TV menggelar acara Menyapa Indonesia Special Relaunch dengan memperkenalkan berbagai program baru yang lebih bervariatif. Selain informasi berita yang dipastikan sangat edukatif dan tentunya anti-hoax, Sinpo TV juga memastikan menyajikan program-program hiburan serta olahraga yang akan sangat digemari oleh masyarakat. Dalam rangka menyajikan wajah baru dan tentunya dengan berbagai program yang variatif, Sinpo TV menggelar acara relaunching dengan tema Menyapa Indonesia Special Relaunching Sinpo TV pada Senin 16 Juni 2025. Tidak hanya tayangan berita, Sinpo TV juga hadir dengan berbagai program variatif, mulai dari program entertainment dan sport yang pastinya untuk menghibur masyarakat. Selain menyajikan informasi yang tentu edukatif dan program-program yang menghibur, Sinpo TV menjadi satu-satunya TV nasional yang akan terdepan menjangkau wilayah 3T di seluruh Indonesia. Hal itu selaras dengan tagline baru Sinpo TV yakni Matahari Indonesia. Tidak hanya hadir dengan program-program yang lebih variatif, Sinpo TV juga hadir dengan tagline baru yaitu Matahari Indonesia. Dalam acara itu, turut hadir sejumlah tokoh-tokoh nasional seperti Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Asbi, Staf Khusus Presiden Bidang Ekonomi Kreatif Yofi Widianto, hingga anggota DPR, serta Ketua KPI Pusat dan Ketua KPID sejumlah provinsi. Direktur Utama Sinpo TV Aryawan melakukan secara langsung prosesi relaunching Sinpo TV secara seremonial. Dalam sambutannya, Aryawan mengatakan, Sinpo TV tidak hanya berfokus pada pemberitaan, melainkan program hiburan yang berkualitas. Karena memang ke depan anak-anak muda yang akan memimpin bangsa dan negara, dan kita anak-anak muda hari ini juga bisa berkontribusi untuk bangsa dan negara melalui stasiun televisi, kira-kira begitu, melalui media, sehingga kita bisa mencapai Indonesia Emas di 2045 ya, karena memang peran anak-anak muda itu sangat dibutuhkan, sehingga 98% karyawan tim daripada Sinpo TV itu anak-anak muda. Kemudian Sinpo TV ini juga kita tidak hanya berfokus pada siaran yang ada di kota-kota besar, tapi juga kita bersiaran di daerah tertinggal, terluar, terdepan, ya, pokoknya yang 3T, sehingga penyebaran informasi itu harapan kita adalah nyampe ke daerah-daerah perbatasan, nyampe ke daerah pelosok, sehingga informasi-informasi yang kita sampaikan itu dapat diterima, dapat diserap secara utuh oleh seluruh masyarakat Indonesia. Dalam acara relaunching Sinpo TV, diramaikan berbagai hiburan, diantaranya penampilan dari Meli Guslau dan Dinda Gania. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Sinpo TV melakukan relaunch dalam rangka menyajikan tampilan dan program-program baru yang lebih menarik, dinamis, dan terpercaya. Sejumlah tokoh dan pejabat pun yang hadir dalam acara relaunch berharap agar Sinpo TV dapat menjadi media televisi yang bisa menjangkau masyarakat luas,
khususnya di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Direktur Sinpo TV, Aryawan menyampaikan, relaunch Sinpo TV dilakukan untuk menjadikan media tersebut lebih menarik dan terpercaya, juga lebih terintegrasi dengan masyarakat luas. Ia pun menyampaikan komitmen Sinpo TV untuk menjangkau konektivitas di wilayah 3T agar seluruh masyarakat dapat menyaksikan tayangan yang bermanfaat dan sajian informasi yang terupdate. Karena memang ke depan anak-anak muda yang akan memimpin bangsa dan negara, dan kita anak-anak muda hari ini juga bisa berkontribusi untuk bangsa dan negara melalui stasiun televisi, kira-kira begitu, melalui media, sehingga kita bisa mencapai Indonesia Emas di 2045 ya, karena memang peran anak-anak muda itu sangat dibutuhkan, sehingga 98% karyawan tim daripada Sinpo TV itu anak-anak muda. Kemudian Sinpo TV ini juga kita tidak hanya berfokus pada siaran yang ada di kota-kota besar, tapi juga kita bersiaran di daerah tertinggal, terluar, terdepan, ya, pokoknya yang 3T, sehingga penyebaran informasi itu harapan kita adalah nyampe ke daerah-daerah perbatasan, nyampe ke daerah pelosok, sehingga informasi-informasi yang kita sampaikan itu dapat diterima, dapat diserap secara utuh oleh seluruh masyarakat Indonesia. Dalam acara Relaunch Menyapa Indonesia Sinpo TV, juga turut dihadiri Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid, Kepala Komunikasi Kepresidenan PCO Hasan Nasbi, Yofi Widianto, Staf Khusus Presiden Bidang Ekonomi Kreatif Kabinet Merah Putih, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia, Ubaidillah, dan sejumlah anggota DPR. Para pejabat yang hadir dalam Relaunch Menyapa Indonesia Sinpo TV mengucapkan selamat atas Relaunch Sinpo TV dan berharap Sinpo TV dapat menjaga integritas pemberitaan di media. Mengucapkan selamat atas relaunch Sinpo TV, dan ini membahagiakan sekali tadi mendengar komitmen-komitmen yang disampaikan, yaitu juga untuk bersiaran sampai ke pelosok Indonesia termasuk daerah 3T, kemudian komitmen untuk memberikan pencerdasan anti hoax gitu ya. Jadi kita rasa memang di kementerian yang paling utama saat ini kita sedang tata bagi seluruh industri khususnya broadcasting adalah bagaimana menghadirkan berita-berita yang kredibel dan juga mencerdaskan masyarakat, dan sesuai dengan undang-undang penyiaran harus mempersatukan persatuan lah, mengutamakan persatuan Indonesia. Jadi saya rasa tadi semangat-semangat itu disuarakan dalam acara relaunch ini, karena itu kami ikut mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya untuk Sinpo TV. Saya senang sekali ya melihat Sinpo TV ada relaunching baru program-programnya supaya TV ini tayangannya lebih beragam, dan kita tak berharapkan Sinpo TV itu juga ikut melanjutkan nama besar yang dulu pernah dirintis oleh Harian Sinpo untuk perjuangan demi kebaikan Indonesia. Jadi sesuai dengan zodiaknya yang lambangnya timbangan, sajikanlah berita-berita dengan timbangan yang adil. Kalau bagus, beritakan bagus. Kalau kurang bagus, silahkan beritakan yang tidak bagus. Terima kasih. Itu saja. Selamat sekali lagi kepada Sinpo TV. Ya, kesannya ada penambahan variasi program ya, yang katanya tadinya persentase untuk newsnya itu lebih banyak. Sekarang 40% program hiburannya, jadi lebih banyak lagi untuk program hiburan, walaupun mungkin program newsnya itu lebih mendominasi. Tapi artinya karena memang bagaimanapun juga Indonesia sangat butuh program-program selain berita ya, gitu, selain berita. Jadi mudah-mudahan program-program ada hiburan, olahraga juga bisa mengisi hari-hari, terutama mungkin kalau yang menikmati acara televisi itu biasanya ibu-ibu, Mbak. Ibu-ibu gitu, dan tentunya bapak-bapak di rumah. Kami berharap dengan relaunching Sinpo TV pada hari ini dengan program-program baru, tidak hanya news tapi juga ada entertain dan sport. Mudah-mudahan pemirsa Sinpo TV semakin banyak, dan tentunya bagi Sinpo TV program-programnya dari kualitas juga perlu diperbaiki.
panduan-panduan kode etik jurnalistik, pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran harus dipedomani oleh teman-teman di Sinpo TV sehingga tayang-tayangannya nanti ke depan tidak melanggar aturan yang digunakan KPI maupun di instansi pers yang lain. Kita berharap bahwa dengan relaunching ini dengan suasana baru maka tayangan-tayangan Sinpo TV yang tadinya belum tahu masyarakat terkait entertain maupun sport maka nanti segera disampaikan terus-menerus sehingga harapannya ketika tahu masyarakat kita gemar sekali dengan olahraga lalu juga dengan isu-isu hiburan maka ini bisa meningkatkan pemirsa Sinpo TV yang hari juga disampaikan sudah menyebar ke sampai daerah-daerah 3T. Kami berharap Sinpo TV hadir di 3T adalah kepentingannya menyampaikan informasi dengan baik dan benar, memberikan hiburan yang juga bisa menjadi tuntunan, dan juga memiliki spot olahraga, tayangan olahraga yang kira-kira juga memberi semangat talenta-talenta muda yang ada di Indonesia juga semangat untuk mengambil inisiatif atau hobinya di olahraga sehingga mereka bisa jadi atlet ke depannya. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Beralih ke informasi lainnya, Presiden Prabowo Subianto menyambut baik penandatanganan nota kesepahaman sebagai kerjasama strategis dengan Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong. Kerjasama tersebut mencakup dalam berbagai sektor, salah satunya ialah keamanan pangan dan teknologi pertanian. Pemerintah Indonesia menyambut baik penandatanganan nota kesepahaman dengan pemerintah Singapura. Presiden Prabowo Subianto mengatakan penandatanganan nota kesepahaman ini sebagai bentuk kerjasama strategis antar kedua negara. Kerjasama itu mencakup berbagai sektor, salah satunya yakni di bidang ketahanan, bidang pangan, serta teknologi pertanian. Prabowo juga menyebut dirinya menyambut baik tawaran PM Singapura untuk membuka peluang transfer teknologi dalam teknologi pertanian yang modern. We have received updates on all progress under the 6 bilateral economic working groups. We have much progress and achievements in the development of special economic zones, agriculture, tourism, manpower, transportation. We look forward to close collaboration between Temasek and Danantara in all sectors, especially the sector of renewable energy, sustainable industrial zone, and the development of Batam, Bintan, and Karimun region on the low-carbon energy sectors and critical infrastructure. In our efforts to ensure Indonesia's food security, we welcome Prime Minister Wong's offer to open opportunities for technology transfer in modern agriculture technology, including urban farming and sustainable post-harvest practices. We welcome the signing of an MOU as a foundation for strategic cooperation in food safety and agricultural technology. Presiden Prabowo menyampaikan setidaknya ada 19 kerjasama yang disepakati pada pertemuan tahunan Leaders Retreat di Singapura. Dalam bidang politik dan keamanan, kedua negara menegaskan kembali komitmen perjanjian kerjasama pertahanan secara penuh dan menyelesaikan rincian teknis untuk area pelatihan militer. Sementara dalam bidang ekonomi, Presiden mengungkapkan bahwa Singapura tetap menjadi investor utama bagi Indonesia. Dirinya menjelaskan sepertiga total investasi asing berasal dari Singapura. Untuk itu, ia mengabarkan ada 6 kelompok kerja ekonomi bilateral yang sudah mengalami kemajuan dalam progresnya. Selain itu juga kerjasama juga terkait kolaborasi antara Temasek dan Danantara di semua sektor. Di antaranya yaitu energi baru terbarukan, kawasan industri berkelanjutan, pengembangan wilayah Batam Bintan, dan Karimun, sektor energi rendah karbon dan infrastruktur penting.
Dari Singapura, Fahrizal, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto bersama jajaran Menteri Kabinet menghadiri jamuan makan siang kenegaraan oleh Presiden Singapura Tharman Shanmugaratnam di Hotel Raffles, Singapura. Jamuan ini digelar sebagai bentuk penghormatan atas kunjungan kenegaraan Perdana Presiden Prabowo ke Singapura sejak dilantik menjadi presiden. Usai melakukan pertemuan Leaders Retreat dengan PM Singapura Lawrence Wong, Presiden Prabowo Subianto menghadiri jamuan makan siang kenegaraan oleh Presiden Singapura Tharman Shanmugaratnam. Dalam suasana yang penuh keakraban ini, Presiden Prabowo menyampaikan apresiasinya atas undangan hangat yang diberikan Presiden Tharman. Prabowo mengenang kedekatannya secara pribadi dengan negara Singapura yang telah terbentuk sejak masa kecil. Dirinya menegaskan hubungan Indonesia dengan negara singa itu telah melalui perjalanan panjang dan terus diperkuat oleh semangat kolaborasi. Ia meyakini dengan kerjasama yang erat, kedua negara bukan hanya sebuah kebutuhan strategis, melainkan juga cerminan kepentingan nasional yang saling terkait. As a young boy, I grew up in Singapore actually. So I know the early days of Singapore. I was in Singapore when Singapore was still a British colony, and I was in Singapore when the PAP and Lee Kuan Yew won the first general election. So, yes, the relationship between the leaders of Indonesia and the leaders of Singapore has gone a long way. The relations, of course, as you mentioned, Mr. President, have been historic throughout the ages. And I'm very proud to be here today as President of the Republic of Indonesia, and I would like also to reiterate my political thinking that I am convinced that the interests of Indonesia and Singapore are intertwined. We have our ups and downs. We did have our suspicions. We do have differences in backgrounds. We have issues that we must resolve. But the fact of the geopolitics of the world today emphasizes that only collaboration and partnership can benefit neighbors. And we must be thankful and we must be proud that our leaders decided upon this route of cooperation. Dari Singapura, Fahrizal, Sinpo TV melaporkan. Usai menyelesaikan kunjungan kenegaraan 2 hari di Singapura, Presiden Prabowo Subianto melanjutkan kunjungan kenegaraannya ke Rusia. Presiden Prabowo melanjutkan perjalanan ke Rusia guna memenuhi undangan Presiden Vladimir Putin, sekaligus menjadi pembicara utama dalam St. Petersburg International Economic Forum 2025. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto meninggalkan Singapura pada Senin malam 16 Juni 2025 setelah menjalani kunjungan kenegaraan selama 2 hari. Prabowo bersama rombongan terbatas lepas landas dari Pangkalan Udara Paya Lebar sekitar pukul 22.45 waktu setempat. Keberangkatan Presiden Prabowo Subianto secara resmi dilepas oleh Menteri Luar Negeri Singapura Vivian Balakrishnan dan sejumlah pejabat diplomatik dari kedua negara.
Selama kunjungan, Presiden Prabowo menghadiri berbagai agenda penting, termasuk upacara penyambutan resmi di Parliament House yang disambut langsung oleh Presiden Singapura, Tharman Shanmugaratnam. Ia juga menggelar pertemuan bilateral tahunan Leaders Retreat dengan Perdana Menteri Singapura, Lawrence Wong, yang dianggap sebagai tonggak penting dalam memperkuat hubungan Indonesia-Singapura. Setelah meninggalkan Singapura, Presiden Prabowo melanjutkan perjalanan ke Rusia guna memenuhi undangan Presiden Vladimir Putin dan menjadi pembicara utama dalam St. Petersburg International Economic Forum 2025. Turut mendampingi Presiden Prabowo dalam penerbangan menuju Rusia, Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto memutuskan 4 pulau yang disengketakan oleh Provinsi Aceh dan Provinsi Sumatera Utara. 4 pulau tersebut masuk wilayah Aceh. Adapun keempat pulau tersebut yakni Pulau Mangkir Kecil, Pulau Mangkir Besar, Pulau Panjang, dan Pulau Lipan. Baik, terima kasih. Saya telah dilaporkan bahwa saudara-saudara sudah bertemu untuk membahas masalah 4 pulau yang jadi bahan pembicaraan sekarang. Silakan, mungkin ada yang mau sampaikan ke saya. Silakan. Baik Pak, terima kasih. Tadi kami telah membicarakan soal 4 pulau dan alhamdulillah tadi berdasarkan temuan baru dari Pak Mendagri, kita ketemu dokumen lama keputusan Mendagri tentang kesepakatan 2 gubernur yang pada waktu itu ditandatangani oleh Raja Inal Siregar, Gubernur Sumatera Utara, yang menyepakati bahwa 4 pulau itu masuk ke dalam wilayah Aceh, Pak. Nah, sehingga berdasarkan temuan dari bukti otentik yang didapat, kita tadi sudah bersepakat bahwa sebentar di hadapan Pak Presiden, 2 gubernur akan menandatangani pembaruan kesepakatan tentang 4 pulau yang masuk ke wilayah Aceh, dan setelah ini kita akan terangkan kepada masyarakat melalui media runut-runutan tentang bagaimana terjadi sengketa dan bagaimana akhir penyelesaiannya. Demikian dilaporkan, Pak. Baik, terima kasih. Saya kira demikian ya. Saya kira prinsip bahwa kita satu negara, NKRI, saya kira itu selalu jadi pegangan kita. Tapi alhamdulillah kalau memang dengan cepat sudah ada pemahaman bersama, penyelesaian, saya kira baik sekali. Jadi segera saja diumumkan ke masyarakat nanti supaya nggak jadi bahan untuk bikin rame lagi. Suasana kita sangat bagus, jadi kita sangat perlu suatu penerangan terus ke rakyat. Ya, kondisi kita baik, kondisi ekonomi kita baik, pertumbuhan kita baik, produksi pertanian kita baik. Saya lihat kemajuan di semua bidang, jadi kita semua perlu untuk terus menjaga kondisi ini. Tapi apapun saya ucapkan terima kasih kepada saudara sekalian, kepada para menteri, para pejabat yang telah bekerja keras. Ya, saya sangat menghargai pekerjaan saudara, sangat menghargai kerjasama, teamwork. Saya merasakan teamwork kita sangat baik. Terima kasih, silakan. Pemerintah melalui Presiden Prabowo Subianto memutuskan bahwa 4 pulau yang kini disengketakan oleh Provinsi Aceh dan Provinsi Sumatera Utara masuk wilayah Aceh. Hal itu disampaikan dalam konferensi pers Mensesnek Prasetyo Hadi di kantor Presiden Istana Kepresidenan di Jakarta pada Selasa 17 Juni 2025. Turut hadir pimpinan DPR RI Dasko, Mendagri Tito Karnavian, Gubernur Sumut Bobi Nasution, dan Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualem.
Hal ini berdasarkan laporan dari Kemendagri, dokumen-dokumen dan data-data pendukung lainnya lewat surat nomor sekian, nomor 125 tahun 2009 yang menyatakan bahwa Provinsi Sumatera terdiri dari 213 pulau, termasuk 4 pulau mangkir kecil, pulau mangkir besar, pulau panjang, dan pulau lipan. Lewat surat nomor sekian nomor 125 tahun 2009 yang menyatakan bahwa Provinsi Sumatera terdiri dari 213 pulau, termasuk 4 pulau mangkir kecil, pulau mangkir besar, pulau panjang, dan pulau lipan. Keputusan itu diputuskan usai Gubernur Aceh Muzakir Manaf dan Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution melangsungkan pertemuan di Istana Kepresidenan Jakarta ketika Presiden Prabowo Subianto dalam perjalanan menuju Rusia. Wakil Ketua DPR RI Dasko mengatakan pihaknya menerima aspirasi dari masyarakat di Aceh maupun di Sumatera Utara sehingga DPR RI berkomunikasi dengan Presiden Prabowo Subianto untuk menyelesaikan persoalan ini. Tentang perbatasan 4 pulau di Aceh dan Sumatera Utara. Dewan Perwakilan Rakyat menerima aspirasi baik dari masyarakat di Aceh maupun di Sumatera Utara. Saya dengan Ketua DPR Ibu Puan Maharani intens melakukan komunikasi dengan Presiden untuk meminta agar dinamika tidak berlarut dan akhirnya Presiden mengambil alih persoalan penyelesaian permasalahan tersebut. Dan pada hari ini telah diadakan rapat bersama dan saya sudah minta izin kepada Bu Puan untuk mewakili DPR RI dengan dihadiri oleh Menteri Sekretaris Negara, Menteri Dalam Negeri, Gubernur Sumut dan Gubernur Aceh. Dan rapat pada hari ini alhamdulillah telah selesai dan telah dicapai hasil kesepakatan bersama yang mana perincian dan hasil kesepakatan itu akan disampaikan oleh yang pertama Pak Menteri Sekretaris Negara, dilanjutkan dengan Pak Mendagri. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi berharap keputusan ini menjadi jalan keluar yang baik untuk pemerintah Aceh dan Sumatera Utara agar polemik ini dapat diakhiri. Berdasarkan laporan dari Kementerian Dalam Negeri, berdasarkan dokumen-dokumen, data-data pendukung, dan kemudian tadi Bapak Presiden telah memutuskan bahwa pemerintah berlandaskan kepada dasar-dasar dokumen yang dimiliki oleh pemerintah telah mengambil keputusan bahwa keempat pulau, yaitu Pulau Panjang, kemudian Pulau Lipan, kemudian Pulau Mangkir Gadang, dan Pulau Mangkir Ketek secara administratif berdasarkan dokumen yang dimiliki oleh pemerintah adalah masuk ke wilayah administratif Provinsi Aceh. Oleh karena itulah kami mewakili pemerintah berharap keputusan ini menjadi jalan keluar yang baik untuk kita semuanya, ya, bagi pemerintah Aceh, bagi pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Ini menjadi solusi yang kita harapkan ini mengakhiri semua dinamika yang berkembang di masyarakat. Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan bahwa posisi 4 pulau tersebut secara hukum telah kuat, di mana dilihat dari berbagai dokumen hingga historis menjadi pendukung bahwa keempat pulau ini masuk ke wilayah administratif Provinsi Aceh. Hal ini menunjukkan bahwa polemik terkait 4 pulau telah selesai dan disaksikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto melalui Zoom meeting bersama Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya. Menjadi posisi yang sudah legal dan kuat bahwa 4 pulau ini secara hukum dengan dokumen-dokumen yang ada, ditambah dengan juga memang ada tambahan-tambahan historis, ada keberadaan jejak-jejak dari warga Aceh Singgil, lain-lain sana, itu menjadi petunjuk dan pendukung. Tapi yang paling utama adalah dokumen ini. Itulah kira-kira apa yang kami sampaikan
dan alhamdulillah tadi Bapak Presiden juga sudah memberikan arahan melalui Zoom meeting beliau, dan kemudian disaksikan oleh Bapak Presiden, Bapak Gubernur Aceh dan Bapak Gubernur Sumatera Utara juga sudah menandatangani kesepakatan tersebut. Kalau boleh bisa ditampilkan, disaksikan oleh Menseknek dan Mensekap. Dari Jakarta, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Selanjutnya ada Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka yang mengunjungi Pasar Rakyat atau Pasar Bauntung Tabalong, Kalimantan Selatan pada 15 Juni 2025. Dalam kunjungannya, Wapres menekankan pentingnya pasar tradisional sebagai penggerak ekonomi akar rumput yang mendukung pengendalian inflasi dan ketahanan pangan di tingkat daerah. Pasar Bauntung Tabalong merupakan pusat ekonomi masyarakat yang memiliki peran strategis dalam mendukung perputaran barang dan jasa di wilayah utara Kalimantan Selatan. Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka tiba sekitar pukul 8.00 WITA disambut antusias oleh para pedagang dan pengunjung pasar. Wapres didampingi Bupati Tabalong Muhammad Dorifani menyusuri Blok C Pasar Rakyat, berdialog dengan pedagang untuk mengetahui kondisi fasilitas, harga barang, serta perihal aktivitas perdagangan yang berlangsung. Dalam kunjungannya, Wapres menekankan pentingnya pasar tradisional sebagai penggerak ekonomi akar rumput yang mendukung pengendalian inflasi dan ketahanan pangan di tingkat daerah. Wapres juga menyoroti pentingnya perbaikan infrastruktur pasar. Ia meminta agar bangunan pasar yang belum direhabilitasi khususnya di Blok B segera ditindaklanjuti untuk mendukung aktivitas perdagangan yang optimal. Dalam kesempatan itu, Wapres juga berbelanja serta membagikan paket sembako dan alat tulis kepada masyarakat. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Kita ke informasi lainnya, di mana Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya menyatakan retreat Kepala Daerah Gelombang Kedua akan digelar di Institut Pendidikan Dalam Negeri Jatinangor, Jawa Barat. Retreat tersebut akan digelar selama 5 hari, terhitung tanggal 22 hingga 26 Juni 2025. Bima menjelaskan dalam retreat gelombang kedua ini akan ada penyampaian materi yang kurang lebih sama dengan retreat gelombang pertama di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah. Namun ada beberapa penambahan yang akan disampaikan, salah satunya adalah program prioritas pemerintah pusat. Insya Allah akan diselenggarakan tanggal 22 Juni, jadi hari Minggu, para kepala daerah gelombang kedua, ini sekitar 80 orang atau 40 pasang gitu ya. Yang ikut adalah yang terakhir dilantik. Seperti pagi tadi ada pelantikan Bupati 4 Lawang di Sumatera Selatan, itu akan bergabung begitu. Nanti akan diselenggarakan pelepasan di tempat ini hari Minggu tanggal 22 dan akan bergerak menuju IPDN Jatinangor. Dan retret akan diselenggarakan sampai akhir minggu, kira-kira begitu ya, sampai menjelang liburan nanti. Dan kontennya atau substansinya sama dengan retret gelombang pertama, dan penambahan-penambahan akan disampaikan sesuai dengan perkembangan yang terbaru terkait dengan program prioritas. Tentu ada hal-hal yang penting untuk dievaluasi terkait program prioritas dan juga penekanan kembali kepada aturan kewajiban dan hak bagi kepala daerah. Jangan sampai ada kepala daerah yang tidak paham atas hak dan kewajibannya. Lebih lanjut, Bima menjelaskan anggaran retreat akan menggunakan dana dari Kementerian Dalam Negeri yang angkanya tidak sebesar gelombang pertama. Dari Jakarta, Dio Malau, Simpo TV melaporkan. Selanjutnya ada sebanyak 53 kepala sekolah rakyat dari program Sekolah Rakyat tahap pertama yang mengikuti kegiatan retret pada Selasa pagi 17 Juni 2025. Acara retret Kepala Sekolah Rakyat tahap 1 tahun ajaran 2025 ini merupakan persiapan untuk program Sekolah Rakyat. Sebanyak 53 kepala sekolah rakyat mengikuti kegiatan retreat tahap pertama tahun ajaran 2025. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyampaikan retreat ini bertujuan untuk menyesuaikan pemahaman tentang sekolah rakyat kepada para kepala sekolah rakyat yang terpilih. Retreat Kepala Sekolah Rakyat tahap pertama dilaksanakan selama 5 hari
sejak Senin 16 Juni kemarin hingga 20 Juni 2025. Dengan adanya kegiatan retreat, Gus Ipul berharap kepala sekolah rakyat yang terpilih memiliki pemahaman menjalankan tugasnya. Gus Ipul juga meminta bantuan kepada TNI untuk membantu kedisiplinan para kepala sekolah rakyat. Ya, tidak ada permintaan secara khusus dari Bapak Presiden, tapi kita menyadari betapa pentingnya ya memberikan pemahaman yang utuh tentang sekolah rakyat ini kepada para kepala sekolah yang sudah terpilih melalui proses dan mekanisme yang telah dibuat. Jadi intinya kita ingin ini semacam tim, meskipun mereka kepala sekolah dari berbagai daerah, tapi mereka pada dasarnya adalah satu tim yang tidak bisa dipisahkan. Ini bagian dari tim building juga, ya kan? Itu yang pertama. Yang kedua, karena ini penyelenggaraan untuk pertama kalinya, maka kita perlu persepsinya kita harus samakan. Kemudian tahapan-tahapannya juga harus kita pahami dengan baik. Itu aja intinya. Program Sekolah Rakyat ini merupakan strategi Presiden Prabowo Subianto untuk memutus mata rantai kemiskinan. Dari Jakarta, Konita Putri, Azizul Hakim, Simpo TV melaporkan. Kita kembali ke agenda Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang menerima audiensi jajaran pengurus Perhimpunan Pemuda Hindu atau Pradah Indonesia di Istana Wakil Presiden Jakarta Pusat. Dalam pertemuan tersebut, Wakil Presiden turut menekankan pentingnya peran anak muda untuk mendukung pemerintahan. Sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto mengenai program prioritas yang tertuang dalam Asta Cita, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menekankan pentingnya peran anak muda untuk mendukung pemerintah. Ketua Umum Perhimpunan Pemuda Hindu atau Pradah, Iputu Yoga Saputra mengatakan salah satu bentuk dukungan konkret yang dicontohkan Gibran, yakni keterlibatan aktif para anggota dalam menyosialisasikan AI kepada masyarakat sebagai upaya membangun bangsa berbasis teknologi. Dalam pertemuan itu, Wapres pun berharap kontribusi anak muda tidak berhenti pada gagasan, tetapi berlanjut menjadi aksi yang relevan dengan kebutuhan bangsa. Arahan dari Pak Wapres tadi intinya tetap dukung pemerintahan Bapak Prabowo, dukung program-program Asta Cita, apa yang bisa didukung monggo dibuatkan programnya, kemudian intinya terus jaga stabilitas dan harus selalu produktif sih kata beliau tadi. Dan tadi juga sempat beliau menekankan masalah AI ya. AI kira-kira kalau misalnya Pradah ini kalau ikut serta berperan dalam sosialisasi kira-kira gimana. Dan kami menyambut baik sih. Karena memang anak muda kan harus apa ya istilahnya, harus melek teknologi. Jadi ya kami menyambut baik apa yang menjadi arahan Mas Wapres. Kan kita sempat ngusul ke Pak Wapres untuk rencana kami buat agenda festival budaya di IKN. Nah, beliau senang tadi, oh ya monggo kira-kira teknisnya gimana gitu kan. Kebetulan kan juga beliau sampaikan karena tahun ini sudah mulai ngantor di sana ya, agak bolak-balik Jakarta ke sana. Dan saya rasa itu kata beliau sih itu gagasan yang bagus kalau bisa direalisasikan. Audiensi Prada kepada Wapres Gibran ini dilakukan dalam rangka memberikan usulan mengenai penyelenggaraan Festival Budaya Hindu di Ibu Kota Nusantara atau IKN. Ketua Umum Prada Indonesia Yoga mengatakan Wapres menyambut baik usulan tersebut dan mendorong agar momen itu dapat dikembangkan menjadi agenda strategis yang bisa mengangkat kekayaan budaya nasional. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. 5 petinggi Iran tewas di rudal Israel. Informasi lengkapnya usai jeda sesaat lagi.
Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Menyapa Malam dan informasi kami lanjutkan. Israel menyerang puluhan target termasuk fasilitas nuklir, lokasi militer dan tempat tinggal pribadi di seluruh Iran sejak Jumat lalu. Serangan menewaskan sejumlah komandan militer senior yang disebutnya Operasi Rising Lion. Serangan Israel juga menargetkan sejumlah tokoh berpengaruh lainnya yang terkait dengan program nuklir Iran. Puluhan warga sipil termasuk anak-anak juga dilaporkan tewas. Muhammad Bagheri Tang tewas di rudal Israel. Bagheri adalah perwira militer berpangkat tertinggi di Iran, menjadi kepala staf angkatan bersenjata Iran yang meliputi Garda Revolusi Islam dan tentara Iran. Selain itu, Hossein Salami dikenal karena kemampuannya sebagai orator. Ia mengambil sikap garis keras terhadap Israel dan baru-baru ini bulan lalu mengatakan Teheran akan membuka gerbang neraka jika diserang oleh Israel atau Amerika Serikat. Gholam Ali Rashid adalah kepala markas pusat Hatam Al-Anbiya IRGC yang mengkoordinasikan operasi militer gabungan Iran. Sejak kematian Rashid, Ali Shadmani telah ditunjuk sebagai pemimpin baru komando darurat menurut media pemerintah Iran. Sementara itu yang tewas adalah Amir Ali Hazijadeh. IDF mengatakan kelompok itu kemudian tewas dalam serangan yang menargetkan gedung tersebut. Ali Shamkhani melansir Time, Ali Shamkhani merupakan pembantu dekat Ayatollah Khamenei dan bagian dari delegasi Iran yang mengamankan pemulihan hubungan diplomatik dengan Arab Saudi pada Maret 2023. Pada bulan Mei, ia mengatakan bahwa Iran bersedia menandatangani kesepakatan nuklir dengan Trump, dengan syarat Iran masih dapat memperkaya uranium dalam kadar tertentu untuk penggunaan energi. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemerintah Republik Islam Iran menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Indonesia atas sikap dan pernyataan yang tegas terhadap agresi militer rezim Zionis. Duta Besar Iran untuk Indonesia Muhammad Borojerdi menyebut peran Indonesia sangat penting dalam menggalang solidaritas internasional untuk mendorong dukungan terhadap Iran dan Palestina. Duta Besar Iran untuk Indonesia Muhammad Borojerdi menyampaikan dan mengungkapkan rasa terima kasih serta penghargaan kepada pemerintah Indonesia atas kecaman yang tegas terhadap serangan rezim Zionis ke wilayah Iran. Dirinya mengungkapkan bahwa telah terjadi sejumlah pertemuan dan komunikasi diplomatik antara Kedutaan Besar Iran dan Kementerian Luar Negeri Indonesia. Iran menilai sikap Indonesia merupakan dukungan penting bagi perjuangan rakyat Iran dan Palestina di tingkat internasional. صحبتم عرض کردم که ما از دولت اندونزی سپاسگزاریم. تماس‌هایی با وزارت خارجه داشتیم. وزارت خارجه اندونزی این تجاوز اسرائیل رو به شدت محکوم کرده. همچنین تماس‌هایی بین وزرای خارجه جمهوری اسلامی ایران و وزیر محترم خارجه اندونزی آقای سولیمانو هست و زودی هم قرار تلفنی صحبت بکنن و هماهنگی‌های لازم در این خصوص انجام بشه. از دولت اندونزی انتظار داریم که مثل به عنوان بزرگترین کشور اسلامی دنیا همچنان از ما حمایت بکنه و همچنان در سازمان‌های بین‌المللی در جهت حقوق ملت مظلوم فلسطین و جمهوری اسلامی ایران در سمت درست تاریخ بیسته، کما اینکه تا الان هم همینطوری بود. انتظار محکومیت قاطع داریم هر کشوری که به هر کشور دیگه حمله کنه. اگر حتی ایران به کشور دیگه آغاز حمله کرد، ما انتظار داریم که حتما محکوم بشه. الان همه دنیا میدونن که اونی که آغازگر جنگه رژیم صهیونیستیه، چه در فلسطین، چه در ایران، چه در لبنان، چه در سوریه و چه در جاهای دیگه. الان قده جنگ طلب منطقه رژیم صهیونیستیه و همه کشورها باید در جهت محکومیت جدی و تلاش برای اخراج این کشور از سازمان‌های بین‌المللی و سازمان ملل تلاش کنید. راجع به اتباع اندونزیایی تا اونجایی که من می‌دونم تعدادی اتباع اندونزیایی در ایران هستند که سفارت شما در تهران به خوبی با اینا ارتباط داره، براشون کانال‌های ارتباطی در مواقع خطر تعریف کرده، مثل شما تلفن‌های خاص و غیرگزاره. دولت ایران به خوبی داره از سفارت حمایت میکنه و هر لحظه که بخوان اینها رو
از ایران خارج بکنن یا ضرورت تشخیص بدن یا خودشون بخوان برن، دولت ایران این آمادگی رو داره که این رو براشون تسهیل بکنه و در رابطه کمک بکنه. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Mutia Anggiani, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Duta Besar Republik Islam Iran mengecam keras serangan yang dilakukan Israel ke wilayah Republik Islam Iran pada 13 Juni 2025 dini hari dan menyasar wilayah sipil dan infrastruktur strategis. Serangan ini bukan hanya sekedar serangan terhadap Iran, tetapi memicu keamanan internasional dan mengancam perdamaian dunia. Rezim Zionis melakukan serangan secara ilegal terhadap infrastruktur sipil, kompleks pemerintahan, fasilitas pertahanan dan instalasi nuklir di berbagai kota di Iran. Sejumlah komandan tinggi, ilmuwan, dosen hingga warga sipil, termasuk wanita dan anak-anak, menjadi korban dari serangan ini. Tak hanya itu, rezim Zionis juga memperluas serangannya ke sektor ekonomi, dengan menargetkan kilang minyak dan pusat distribusi energi Iran. Duta Besar Republik Islam Iran Muhammad Borojerdi menegaskan, Iran mengutuk serangan ini dan menyampaikan bahwa tindakan tersebut merupakan pelanggaran terhadap piagam PBB dan hukum internasional. و میگم متجاوزانه چون رژیم صهیونیستی در این اقدام موجب مورد جنایت حمله به اماکن غیر نظامی و مردم بی‌دفاع در نیمه شب شد و به مراکز مسکونی، ساختمان‌های دولتی، زیرساخت‌های دفاعی، ترابری و تأسیسات هسته‌ای در شهرهای مختلف کشور حمله کرد و خساراتی وارد کرد. در این حمله خانواده‌ها، شهروندان غیر نظامی، زنان، کودکان و حتی نظامیان، فرماندهان نظامی که بر سر خدمت نبودند و حتی لباس نظامی بر تن نداشتند و در خواب بودند توسط رژیم صهیونیستی کشته شدند و به چند زیرساخت و اماکن اقتصادی حتی آسیب وارد شد. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Mutia Anggiani, Simpo TV melaporkan. Dari Menteri Luar Negeri, Sugiono mengungkapkan konflik memanas yang terjadi antara Iran dan Israel agar dapat segera selesai dan menahan diri masing-masing kedua negara. Sugiono mengatakan nantinya dalam waktu dekat seluruh Menteri Luar Negeri akan berkumpul di Istanbul, Turki untuk membahas konflik tersebut. Konflik antara Iran dan Israel kini kian semakin memanas dengan saling melakukan serangan. Konflik Timur Tengah ini menyebabkan ratusan hingga ribuan jiwa meninggal dunia. Menanggapi hal itu, Menteri Luar Negeri Sugiono mengimbau agar kedua negara untuk dapat menahan diri. Menurutnya, jika kedua negara tidak dapat menahan diri, maka akan semakin memperburuk keadaan di masing-masing wilayah. Sugiono berharap ketegangan yang terjadi antara Israel dan Iran agar dapat diselesaikan. Bahkan nantinya dalam waktu dekat seluruh Menteri Luar Negeri akan berkumpul di Istanbul, Turki untuk membahas konflik tersebut. Sikap kita tadi juga sama-sama mengetahui bahwa ada satu eskalasi konflik yang meningkat antara Israel dan Iran. Kita berharap ketegangan ini bisa segera selesai, masing-masing pihak bisa menahan diri, karena terus terang saja ini justru akan memperburuk keadaan di wilayah tersebut. Dan kalau saya tidak salah tanggal 21 nanti Menteri Luar Negeri Turki juga katanya akan berkumpul di Istanbul. Kemungkinan salah satu agendanya untuk Dari Singapura, Fahrijal, Simpo TV melaporkan. Sementara itu, Ketua BKSAP DPR RI Mardani Alisera mengecam keras serangan militer Israel ke Rumah Sakit Indonesia di Gaza. Tak hanya itu, Mardani juga menyoroti penangkapan 12 aktivis kemanusiaan, termasuk Greta Thunberg oleh militer Israel. Betul-betul tindakan biadab dan tidak bisa dibiarkan.
Israel terus melakukan genosida. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia kembali menyuarakan kecaman keras atas tindakan brutal militer Israel di Gaza. Serangan terhadap fasilitas kesehatan dan penahanan para aktivis dianggap sebagai bentuk pelanggaran serius terhadap hukum internasional. Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen DPR RI, Mardani Alisera, menyoroti serangan terhadap rumah sakit Indonesia di Gaza yang menewaskan warga sipil, termasuk perempuan dan anak-anak. Mardani menegaskan bahwa dunia internasional tidak boleh tinggal diam. DPR RI mendesak segera direalisasikannya solusi dua negara atau two-state solution sebagai satu-satunya jalan untuk mengakhiri penderitaan rakyat Palestina yang telah berlangsung puluhan tahun. Mardani menambahkan, kapal Medlin yang membawa bantuan kemanusiaan untuk Gaza bahkan dicegat di perairan internasional, sementara aksi damai para aktivis justru dibalas dengan penahanan dan deportasi. Betul-betul tindakan biadab dan tidak bisa dibiarkan. Israel terus melakukan genosida, menangkap Greta Thunberg dan lain-lain dan segala macamnya. Kita menyerukan segera wujudkan solusi dua negara, ya, two-state solution, segera wujudkan kemerdekaan Palestina. Jangan sampai kondisi sekarang ini berlarut-larut menghancurkan seluruh sendi kehidupan hukum internasional. Belum lagi korban di Gaza, di Palestina yang terus menjadi perhatian kita bersama. Membebaskan Palestina dari penjajahan Israel, dari kezaliman Israel, dan DPR beserta pemerintah dan masyarakat akan bahu-membahu terus menyuarakan kemerdekaan Palestina. Seruan DPR RI ini menegaskan komitmen Indonesia untuk terus mendukung perjuangan rakyat Palestina dan mengutuk segala bentuk kekerasan yang terjadi di Gaza. DPR RI juga berkomitmen untuk menggalang dukungan di forum internasional agar perjuangan rakyat Palestina mendapat perhatian serius dan langkah nyata dari komunitas global. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Tak hanya itu saja, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi mengungkapkan posisi Indonesia dalam perang antara Iran dan Israel yang terus memanas. Hasan menjelaskan bahwa posisi Indonesia akan terus menyerukan perdamaian dan penyelesaian secara diplomasi. Dalam keterangan Hasan Nasbi, Presiden Prabowo Subianto selalu mengecam segala bentuk agresi penyerangan terhadap negara lain. Kedua, mendorong terciptanya deeskalasi konflik atau segera mungkin melakukan gencatan senjata. Ketiga, pemerintahan RI juga menyerukan penyelesaian konflik melalui jalur diplomasi dan hukum internasional. Eskalasi geopolitik antara Iran dan Israel terus memanas. Kedua negara tersebut terlibat aksi saling serang rudal dan pesawat tanpa awak. Presiden Prabowo selalu menyerukan tiga hal. Pertama, pemerintah kita mengecam segala bentuk agresi, penyerangan terhadap negara lain. Yang kedua, Presiden Prabowo selalu mendorong terciptanya deeskalasi konflik atau sesegera mungkin melaksanakan gencatan senjata. Yang ketiga, pemerintah melalui Presiden Prabowo itu selalu menyerukan penyelesaian konflik melalui jalur diplomasi dan hukum internasional. Jadi dimanapun terjadi konflik, dimanapun terjadi agresi militer, dimanapun terjadi invasi, maka pemerintah kita secara konsisten menyerukan tiga hal ini. Saya ulangi, pertama mengecam terjadinya penyerangan, yang kedua mendorong deeskalasi dan gencatan senjata sesegera mungkin, ketiga penyelesaiannya melalui jalur diplomatik dan hukum internasional, termasuk dalam soal Israel dan Iran. Jadi nggak akan kemana-mana. Jadi kita akan selalu dalam posisi yang seperti itu. Adapun perentetan serangan ini terjadi pada Jumat lalu 14 Juni 2025 dini hari, saat Israel melancarkan sejumlah serangan ke berbagai fasilitas nuklir di wilayah Iran, termasuk ibu kota Teheran. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Qadir Karding menerima kunjungan kehormatan Duta Besar Guatemala untuk Indonesia pada 16 Juni 2025. Dalam pertemuan, Menteri Karding menegaskan bahwa Indonesia tengah memperkuat sistem migrasi kerja yang aman dan legal sebagai bentuk perlindungan terhadap warga negara yang ingin bekerja di luar negeri. Dan juga yang ketiga,
nanti kita menghargai model yang ada di Guatemala yang Bertempat di kantor Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Jakarta pada Senin 16 Juni 2025, Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Qadir Karding menerima kunjungan kehormatan Duta Besar Guatemala untuk Indonesia, Jacobo Chiun Salguero. Dubes Guatemala menyampaikan ketertarikan untuk membuka peluang penempatan pekerja migran Indonesia di Guatemala, serta mempelajari sistem pelindungan dan pemberdayaan pekerja migran Indonesia yang diterapkan oleh Kemen P2MI. Kemen P2MI menyambut baik inisiatif tersebut sebagai langkah awal menuju kerjasama ketenagakerjaan antar negara, serta pertukaran praktik terbaik dalam pengelolaan sumber daya manusia migran. Untuk kerjasama dengan Guatemala, saya kira nanti kita jajaki selanjutnya. Nanti saya siapkan PAC untuk berdiskusi dengan teman-teman di kedutaan atau di negara Guatemala. Dalam kesempatan itu, Menteri Karding juga memaparkan pembangunan sistem vokasi terintegrasi yang mempersiapkan pekerja migran Indonesia dengan keahlian teknis, penguasaan bahasa asing, dan mental kerja yang kuat. Tak hanya sebelum berangkat, Menteri Karding juga menekankan bahwa para pekerja migran juga akan terus diberdayakan saat berada di luar negeri. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Beralih ke Menko Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menyaksikan mock-up Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih di Sukodadi, Kota Palembang pada 16 Juni 2025. Menurutnya hal ini tentu tidak bisa lepas dari dukungan BUMN seperti ID Food, Pertamina Patraniaga, PT Pos Indonesia, serta PT Pupuk Indonesia. Oi, ini penting ini. Nah, melon Pak. Gas melon. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan meninjau serta meresmikan mock-up Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih Sukodadi, Kota Palembang, Sumatera Selatan pada Senin 16 Juni 2025. Menurutnya hal ini merupakan progres luar biasa dari program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Ia menegaskan bahwa Koperasi Desa Merah Putih yang semula merupakan gagasan besar, kini sudah mulai terlihat berjalan sesuai visi Presiden Prabowo Subianto. Lebih lanjut, Julhas sampaikan bahwa Kopdes Merah Putih merupakan bentuk keberpihakan pemerintah kepada perekonomian masyarakat di desa dan kelurahan. Tadi kita saksikan koperasi itu perlu jadi pangkalan gas melon yang tiap hari diperlukan, untungnya lumayan. Soalnya dulu nih, jadi pangkalan sembako, tadi ada gula, ada minyak goreng, ada beras, ada tepung terigu, tepung sagu, macam-macam. Nah kemudian tadi kita lihat lagi di sana tadi ada pupuk, kalau di desa pupuk tentu perlu untuk pertanian. Kemudian ada PT Pos untuk menyalurkan bantuan-bantuan, ada mendekatkan perbankan, ada Briling, ada BNI Link, dan nanti di sini ada Pustu atau Puskesmas Pembantu dan apotek yang secara sederhana. Julhas menjelaskan bahwa usaha Kopdes Sukodadi Palembang yang disebut sebagai percontohan ini sudah berjalan menjadi pusat bisnis masyarakat yang sudah memiliki berbagai usaha. Mulai dari sebagai agen gas 3 kg, penyedia jasa transaksi BNI, penyedia sembako, dan lain-lain. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menegaskan Koperasi Desa Merah Putih tidak perlu lagi mengurus izin tambahan untuk menjalankan berbagai unit usaha. Zulhas meminta kepada semua pihak, termasuk pemerintah daerah dan BUMN, untuk tidak mempersulit proses penyaluran barang kepada koperasi. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian sekaligus Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menegaskan Koperasi Desa Merah Putih tidak perlu lagi mengurus izin tambahan untuk menjalankan berbagai unit usaha seperti agen pupuk, LPG, maupun gerai sembako. Koperasi Desa Merah Putih telah berbadan hukum sehingga tidak membutuhkan izin tambahan untuk menjadi distributor atau agen. Pentingnya dukungan dari kepala daerah mulai dari gubernur, bupati, hingga wali kota dalam memperkuat peran koperasi. Koperasi Desa Merah Putih akan mendapat plafon pinjaman modal usaha hingga 3 miliar rupiah. Namun pemanfaatannya disesuaikan dengan kebutuhan unit usaha di wilayah masing-masing. Zulhas memastikan pembiayaan koperasi ini tidak berasal dari APBN atau APBD, kecuali untuk pengurusan legalitas dan administrasi koperasi melalui notaris.
Kita saksikan koperasi itu perlu jadi pangkalan gas melon yang tiap hari diperlukan, untungnya lumayan. Hanya dulu nih, jadi pangkalan sembako, tadi ada gula, ada minyak goreng, ada beras, ada tepung terigu, tepung sagu, macam-macam. Nah kemudian tadi kita lihat lagi di sana tadi ada pupuk, kalau di desa pupuk tentu perlu untuk pertanian. Kemudian ada PT POS untuk menyalurkan bantuan-bantuan, ada mendekatkan perbankan, ada Briling, ada BNI Link, dan nanti di sini ada Pustu atau Puskesmas Pembantu dan apotek yang secara sederhana. Pendek kata, desa dan kelurahan ini harus ada usahanya, berkembang ekonominya, setahap demi setahap, baru diperlukan biaya, ada plafon pinjaman. Jadi tidak ada APBN. Yang diperlukan di sini adalah usahanya dan keberpihakan BUMN kepada Kopdes. Targetnya dalam waktu 3 tahun koperasi ini bisa tumbuh kuat dan mandiri. Dan berharap ke depannya koperasi juga mampu mengembangkan potensi lokal. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Berbicara mengenai ibu kota Nusantara, tak hanya dibangun dengan beton dan baja, tetapi juga dengan cita-cita besar, yakni menciptakan peradaban baru yang dimulai dari ruang kelas. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Otorita Ibu Kota Nusantara serta program inovasi menegaskan komitmennya dalam membangun sistem pendidikan dasar yang inklusif, adaptif, dan unggul di era baru. Dalam upaya mewujudkan Ibu Kota Nusantara sebagai kota masa depan, transformasi pendidikan dasar dan menengah menjadi bagian integral dari proses pembangunan. Untuk itu, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Otorita Ibu Kota Nusantara dan program inovasi kolaborasi sebagai bukti konkret peningkatan kualitas pembelajaran di PAUD dan sekolah dasar. Dan juga bertanggung jawab meningkatkan mutu 355 sekolah existing di wilayah IKN agar seluruh warga, termasuk yang sudah bermukim, dapat merasakan manfaat nyata dari transformasi pendidikan. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti menegaskan bahwa pendidikan dasar merupakan fondasi utama pembangunan bangsa, seperti halnya pendidikan diibaratkan menanam pohon yang menumbuhkan akar pohon tersebut. Yang saya kira sangat penting dan menjadi bagian dari komitmen kita adalah bahwa pendidikan dasar itu kalau kita ibaratkan menanam pohon adalah seperti menumbuhkan akar dari pohon itu. Sehingga ketika akar itu kokoh, maka batang, cabang, dan ranting itu akan juga tumbuh dengan sebaik-baiknya. Kalau kita ibaratkan membangun gedung, maka pendidikan dasar adalah bagian dari kita membangun fondasi, yang dengan fondasi yang kokoh, maka bangunan itu akan berdiri gagah dan juga memberikan ketenangan bagi kita dan siapapun yang ada di dalamnya. Kolaborasi ini diwujudkan melalui berbagai inisiatif peningkatan mutu pendidikan di kawasan IKN dan wilayah penyangga, seperti penguatan metode pembelajaran partisipatif di sekolah dasar, peningkatan kapasitas guru dan kepala sekolah, hingga penguatan peran orang tua dalam proses pembelajaran. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Gubernur Malut serahkan SK CPNS. Berita selengkapnya usai jeda, tetaplah bersama kami di Menyapa Malam. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Menyapa Malam. Informasi berikutnya dari Gubernur Maluku Utara, Shirley Coanda Laos, yang menyerahkan secara resmi surat keputusan kepada 307 CPNS formasi tahun 2024 di Aula Nuku Kantor Gubernur. Dalam sambutannya, Gubernur menekankan pentingnya membangun karakter ASN yang adaptif, berintegritas, terus belajar seiring dengan tantangan birokrasi yang semakin dinamis. Selamat ya. Thank you. Gubernur Maluku Utara, Shirley Coanda Laos, menyerahkan secara resmi surat keputusan SK kepada 307 calon pegawai negeri sipil formasi tahun 2024 di Aula Nuku Kantor Gubernur pada Senin 16 Juni 2025. Dalam suasana haru dan penuh semangat, Gubernur menyentuh hati para CPNS dengan mengingatkan bahwa mereka adalah orang-orang terpilih dari 4.608 pelamar yang telah mengikuti proses seleksi. Gubernur juga mengingatkan bahwa menjadi ASN bukan sekedar status, tetapi amanah untuk melayani masyarakat dengan tulus dan bertanggung jawab. Mengakhiri sambutannya,
Gubernur menyampaikan ucapan selamat datang dan selamat bertugas kepada seluruh CPNS yang akan bergabung di jajaran birokrasi pemerintah Provinsi Maluku Utara. Ucapkan selamat bertugas dan pesan saya pertama, ASN itu tugasnya melayani, bukan dilayani. Dan yang kedua adalah belajar. Upgrade diri, upgrade skill, manfaatkan waktu sebaik-baiknya untuk upgrade skill yang nanti dibutuhkan bisa membantu kinerja atasan. Dan yang ketiga adalah integritas. Seperti yang tadi saya ngomong, perjalanan karir akan panjang, godaan banyak, hanya karena yang lain melakukannya dan tidak tertangkap bukan berarti itu hal yang benar. Yang terlihat naik cepat belum tentu berakhir baik. Pastikan kalian menjadi ASN yang jujur, yang berkarakter, punya integritas, dan berdampak. Jika hidupnya benar, hatinya baik, karirnya akan dibuka pintunya. Selamat bertugas, selamat mengabdi, semoga Tuhan menuntun langkah kita semua untuk membangun Maluku Utara semakin maju, semakin sejahtera, dan semakin bermartabat ASN dan masyarakatnya. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kemenpora RI berkolaborasi dengan Kemendes PDT melaksanakan kegiatan apel pemuda pelopor siaga membangun desa 2025 di lapangan desa Jatake, Kabupaten Tangerang, Banten pada 16 Juni 2025. Kegiatan ini diikuti lebih dari 700 peserta, para alumni pemuda pelopor sebanyak 158 orang, serta para dinas-dinas terkait. Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia berkolaborasi dengan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal membuka kegiatan Apel Pemuda Pelopor Siaga Membangun Desa 2025. Kegiatan ini secara resmi dibuka Menpora Dito bersama Mendes PDT Yandri Susanto beserta jajaran pemerintahan Kabupaten Tangerang dengan simbolis pemukulan alat musik tradisional kentongan. Kegiatan ini diikuti lebih dari 700 peserta, para alumni pemuda pelopor sebanyak 158 orang, serta para dinas-dinas terkait. Menurut Menpora Dito, saat ini lebih dari 35 juta pemuda Indonesia hidup di desa. Pemuda desa bukan saja pewaris masa depan, tetapi penggerak perubahan. Artinya adalah desa ruang strategis untuk menciptakan kemajuan bangsa dari akar rumput. Tapi lebih penting lagi, bagaimana dengan program ini bisa melahirkan para pemuda inspirator di setiap masing-masing desa. Karena bayangkan jika setiap masing-masing desa memiliki inspirator dan motivator, pemuda desa maju, pasti ujungnya Indonesia juga maju. Tantangan yang dihadapi para pemuda lanjutnya masih banyak, seperti keterbatasan pendidikan, minimnya lapangan pekerjaan, hingga terbatasnya ruang partisipasi dalam pembangunan. Menpora Dito bersama Mendes PDT berkomitmen untuk melahirkan para pemuda unggul yang mampu menjadi contoh dan inspirasi bagi pemuda lainnya menuju Indonesia maju dan unggul. Sementara Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto menyampaikan bahwa kegiatan Apel Pemuda Pelopor Siaga Membangun Desa menjadi salah satu usaha dan solusi untuk mengurangi masalah di tengah tantangan pemuda. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Beralih ke ekonomi, dari Ketua Dewan Audit Otoritas Jasa Keuangan OJK, Sofia Watimena, memberikan kuliah umum dalam rangkaian Roadshow Governansi di Universitas Lampung Mangkurat, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Acara yang dihadiri lebih dari 860 mahasiswa secara hybrid ini diharapkan mampu membentuk generasi muda sebagai agen perubahan dalam membangun ekosistem keuangan nasional yang sehat dan berkelanjutan. Ketua Dewan Audit Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, Sofia Watimena memberikan kuliah umum dalam rangkaian Roadshow Governansi di Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Acara yang bertemakan Student Integrity Campaign bareng OJK, bangun dunia keuangan yang bersih dan berintegritas, dihadiri oleh 860 mahasiswa secara hybrid pada hari Senin 16 Juni 2025. Kampanye edukatif yang dibuat oleh OJK diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran dan sensitivitas yang tinggi atas tata kelola dan integritas sedari dini.
Sophia mengatakan salah satu contohnya ialah dengan mencegah perilaku destruktif dan koruptif di sekitar kita. Ia menekankan pentingnya etika, akuntabilitas, dan transparansi dalam kehidupan sosial. OJK sendiri terus memperkuat tata kelola dan integritas dengan mendorong penerapan sistem manajemen anti penyuapan secara menyeluruh di industri jasa keuangan. Adapun penerapan fungsi GRC di OJK menggunakan 3 pendekatan, yaitu audit atau oversight, fungsi advisory atau insight, dan manajemen resiko atau foresight. Acara ini juga dihadiri oleh Komite Etik Level Governance OJK, Profesor Niki Lufiarman, dan Kepala OJK Provinsi Kalimantan Selatan, Agus Mayo. OJK berharap kampanye ini mampu membentuk generasi muda sebagai agen perubahan yang berdaya saing tinggi dan menjunjung tinggi etika dalam membangun ekosistem keuangan nasional yang sehat dan berkelanjutan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo menghadiri acara istighosah sekaligus bersilaturahmi dengan para tokoh dan ulama di Kecamatan Sayung, Demak. Acara istighosah ini sebagai salah satu bentuk ikhtiar agar Kabupaten Demak bisa dijauhkan dari segala bentuk bencana, khususnya banjir rob. Suara doa dan harapan memenuhi udara Sayung, Demak dalam sebuah istighosah bersama yang dihadiri para tokoh agama, ulama, dan warga yang selama ini terdampak banjirop. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo hadir langsung mewakili Presiden Prabowo Subianto untuk bersilaturahmi dan menunjukkan bahwa pemerintah tidak tinggal diam menghadapi persoalan yang membayangi kawasan pesisir Pantura. Dodi mengatakan bahwa Semarang, Demak, Pekalongan, Jepara, Rembang akan jadi prioritas oleh pihaknya sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto. Sesuai juga dengan arahan dari Pak Presiden Pak Prabowo Subianto. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Selanjutnya ada ribuan warga Kabupaten Bogor yang antusias mengikuti job fair yang diselenggarakan pemerintah Kabupaten Bogor di Stadion Pakansari Cibinong pada 16 dan 17 Juni 2025. Sejak dibuka pada Senin 16 Juni, job fair ini tampak dipadati oleh para pencari kerja, termasuk penyandang disabilitas yang berasal dari berbagai wilayah di Kabupaten Bogor. Pemerintah Kabupaten Bogor melalui Dinas Tenaga Kerja menggelar job fair pada acara Kabogor Fest 2025. Kegiatan tersebut diselenggarakan pada acara Kabogor Fest dalam rangkaian peringatan Hari Jadi Bogor ke-543 di Stadion Pakansari Cibinong 16-17 Juni 2025. Ada sekitar 1.824 lowongan pekerjaan yang tersedia. Perhelatan ini disambut positif sejak dibuka dan nampak dipadati oleh para pencari kerja yang berasal dari berbagai wilayah di Kabupaten Bogor. Tidak ada klasifikasi seperti batas usia, penampilan fisik, dan wajah, serta penahanan ijazah dalam bursa kerja tersebut. Mereka disyaratkan berdasarkan kebutuhan pemberi kerja masing-masing. Kegiatan ini tidak hanya mempertemukan pencari kerja umum dengan perusahaan, tetapi juga menjadi momentum penting bagi penyandang disabilitas untuk memperoleh kesempatan kerja yang setara. Pihaknya juga memberikan pendampingan khusus kepada para pencari kerja disabilitas sejak tahap registrasi hingga berinteraksi langsung dengan perusahaan. Beberapa di antara mereka bahkan datang didampingi oleh keluarga. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf menekankan pentingnya kerangka kerja bagi seluruh pendamping sosial. Hal ini bertujuan untuk memastikan kerja pendamping lebih terarah, terukur, dan berdampak nyata di masyarakat. Hal ini disampaikan Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf dalam rapat pimpinan peningkatan kualitas dan pengukuran efektivitas kerja pendamping pada 16 Juni 2025 di kantor Kemensos Jakarta. Dalam upaya memperkuat peran pendamping sosial,
Mensos Gus Ipul menekankan pentingnya penguatan kualitas dan efektivitas sumber daya manusia di lingkungan Kementerian Sosial. Dalam kesempatan itu, Mensos meminta jajarannya untuk menyusun kerangka kerja untuk tahun 2026, di mana fokus utamanya mensejahterakan peran pendamping, memperkuat kolaborasi, dan memastikan kinerja yang terukur di lapangan. Jadi itu yang saya minta mulai dikerjakan dengan bersama-sama. SDM BKH untuk 2026 mulai kita buat formatnya dari sekarang. Dengan kerangka kerja yang lebih kuat dan terarah, para pendamping diharapkan mampu hadir lebih dekat dengan rakyat, menyentuh langsung persoalan dan membawa solusi. Dalam rapat pimpinan tersebut dihadiri para direktur jenderal serta staf kementerian. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Beralih ke Jakarta Future Festival 2025 yang diadakan pada 15 Juni 2025 dengan mengangkat tema Collaborate to Elevate. Semua elemen bersatu mewujudkan Jakarta sebagai kota global yang menjaga identitas lokal dan kesejahteraan masyarakat. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dan Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno turut menghadiri acara JFF 2025. Untuk kita membentuk satu commission yang kita bilang Jakarta Film Commission. Di mana-mana di dunia ini hampir semua kota mempunyai film commission. Bertempat di Geraha Bakti Budaya Taman Ismail Marzuki, Jakarta Pusat, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dan Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno menghadiri Jakarta Future Festival 2025 pada 15 Juni 2025. Pramono menyampaikan bahwa visi Jakarta sebagai kota global dan simpul ASEAN hanya bisa terwujud melalui kolaborasi seluruh elemen masyarakat. Oleh karenanya, Pramono mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama mewujudkan visi Jakarta sebagai kota global dan simpul ASEAN. Menurutnya, Pemprov DKI Jakarta harus menjalankan pemerintahan secara transparan agar dapat membangun kepercayaan publik termasuk dari investor domestik ataupun asing. Ini adalah modal awal kita untuk membangun Jakarta lebih baik. Saya yakini bahwa Jakarta kalau sudah bukan menjadi ibu kota, maka akan menjadi berandanya ASEAN. Dengan tema Collaborate to Elevate, semua elemen bersatu mewujudkan Jakarta sebagai kota global yang menjaga identitas lokal dan kesejahteraan masyarakat. Melalui Jakarta Future Festival 2025, Pemprov DKI Jakarta terus mendorong penguatan kolaborasi dengan menjadikan ajang ini sebagai ruang untuk meningkatkan keterlibatan publik. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman meninjau desain rumah opsional karya pengembang Lipo Group. Adapun desain rumah ini memiliki dua tipe rumah, yakni desain 1 dan 2 tempat tidur. Lalu bagaimana tampilan desain rumah yang masih bersifat opsional ini? Berikut liputan dari jurnalis Sinpo TV ada Max Munte dan juru kamera Azizul Hakim. Ya pemirsa, ini merupakan desain rumah alternatif bersubsidi yang nantinya akan diberikan ataupun yang akan nanti diarahkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah, di mana saat ini melalui layar yang Anda sedang saksikan, di mana rumah alternatif bersubsidi ini yang saat ini sedang Anda saksikan ini berukuran 14 meter persegi. Lalu bagaimana melihat isi dari desain rumah opsi bersubsidi ini? Mari ikuti saya bagaimana melihat dari dalam rumah alternatif ini. Memang untuk unit dari rumah alternatif bersubsidi ini adalah yang tipe 1 kamar tidur, di mana memang dengan luas bangunan ini seluas 14 meter persegi dengan luas tanah ini memang seluas 25 meter persegi. Dan juga dari pihak yang mengusulkan desain rumah ini yaitu Lipo Group dan juga dari Kementerian PKP ini membeberkan ataupun menginformasikan bagi masyarakat memang dari harga 100 juta rupiah, Anda masyarakat yang berpenghasilan rendah yang ingin memiliki rumah bersubsidi, Anda dapat menjadi salah satu opsi pilihan, di mana memang untuk ukuran rumah ini 14 meter persegi, namun sesuai dengan draft dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman ini seluas 18 meter persegi. Dan nantinya untuk desain rumah ini itu masih berstatus opsional, mengingat memang untuk standar dari luas bangunan ini dari Kementerian PKP ini memang masih seluas 18 meter persegi dan masih belum dapat diketok secara pasti untuk luasnya seluas berapa dan juga harganya nanti
akan di mana. Dan pemirsa, terkait dengan desain rumah bersubsidi ini, yang alternatif ini memang nantinya akan harga 100 juta ini tergantung dari harga tanah di masing-masing kawasan kota metropolitan, seperti kawasan kota metropolitan di Bandung, kemudian juga di Surabaya dan lain sebagainya yang tersebar di seluruh Indonesia. Nah, bagaimana pemirsa, Anda tertarik untuk memiliki rumah alternatif bersubsidi seperti desain rumah yang diberikan ataupun yang disalurkan oleh Lipo Group? Dan dari Jakarta, Max Juru Kamera, Ajizul Hakim, Tim Liputan, Sinpo TV. Komplotan curanmor curi 3 motor. Selengkapnya usai jeda, tetaplah bersama kami di Menyapa Malam Sinpo TV. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Menyapa Malam dan informasi akan kami lanjutkan. Tim forensik RSUP Ngurah Denpasar Bali mengkonfirmasi bahwa berdasarkan hasil visum ditemukan 4 luka terbuka berbentuk bulat yang mungkin diduga luka tembak, yaitu di bagian dada kiri, perut, punggung, tangan, dan pada bagian bokong di tubuh Zivan Ratmanovic, warga negara asing asal Australia yang tewas di Bali. Zivan Ratmanovic sebelumnya tewas secara mengenaskan setelah menjadi korban penembakan brutal yang dilakukan orang tak dikenal di salah satu villa di kawasan Banjar Sedahan, Munggu, Mengwi, Badung, Bali. Setelah menerima jenazah warga negara asing asal Australia, Zivan Ratmanovic, tim forensi RSUP Ngurah Denpasar Bali kemudian melakukan pemeriksaan luar. Pada pemeriksaan tersebut ditemukan jenis luka seperti luka terbuka, luka lecet, dan luka memar. Ada beberapa luka terbuka yang berbentuk bulat itu yang mungkin diduga luka tembak dan luka terbuka lainnya dalam bentuk tidak beraturan. Ahli forensik RSUP Ngurah Denpasar Bali yang juga dokter penanggung jawab pelayanan forensik RSUP Ngurah Denpasar, Dr. Dudut Rustyadi, menjelaskan dari hasil pemeriksaan bagian luar atau visum tim forensik, luka terbuka yang berbentuk bulat ditemukan ada 4 luka di tubuh Zivan Ratmanovic, yaitu pada bagian dada kiri, perut, punggung tangan, dan bagian bokong. Meski begitu, dokter forensik masih akan melakukan autopsi untuk memastikan luka tersebut merupakan luka tembak. Hal tersebut lantaran ada beberapa hal yang mempengaruhi, antara lain masuknya anak peluru bisa langsung, bisa pantulan, dan bisa ada penghalang. Selain luka berbentuk lubang, juga ditemukan luka terbuka diduga akibat kekerasan benda tumpul. Luka tersebut ditemukan pada wajah, dagu, bahu kiri, punggung tangan, paha, dan kaki. Selain luka terbuka dan luka bentuk bulat dan yang robek tadi, juga ditemukan ada beberapa luka lecet dan memar tersebar di wajah, di badan, dan di tangan sebelah kanan. Namun, tidak bisa dipastikan luka lecet dan luka memar ini disebabkan adanya aksi penganiayaan atau aksi perlawanan dari kasus penembakan. Sebab dokter forensik hanya bisa menentukan jenis luka dan penyebab kematian. Ada beberapa luka terbuka yang berbentuk bulat, itu mungkin diduga luka tembak, dan beberapa luka terbuka dengan bentuk yang tidak beraturan. Jadi mohon izin untuk lokasi tidak bisa spesifik ya, cuma sampaikan secara umum saja. Ada beberapa luka terbuka yang berbentuk bulat itu ada di dada, ya dada kiri, di perut, di punggung tangan, dan di bokong. Jadi itu yang saya sampaikan yang diduga luka tembak karena luka terbuka berbentuk bulat tadi. Nah, di samping itu kami juga menemukan ada beberapa luka terbuka yang konsisten dengan kekerasan tumpul atau benda tumpul. Tim forensik RSUP Ngurah Denpasar Bali saat ini masih menunggu persetujuan dari keluarga Zivan untuk melakukan autopsi secara resmi. Sebelumnya, 2 warga negara asing asal Australia, Zivan Ratmanovic dan Sanar Ganim, menjadi korban penembakan brutal yang dilakukan orang tak dikenal di salah satu villa di kawasan Banjar Sedahan, Munggu, Mengwi, Badung, Bali. Akibat insiden berdarah tersebut, Zivan Ratmanovic tewas di lokasi kejadian, sementara Sanar Ganim mengalami luka serius. Pelaku penembakan diduga dilakukan 2 pria yang diduga juga berkewarganegara Australia. Dari Bali, Bagus Raditya, Sinpo TV melaporkan.
Pemirsa, komplotan curanmor mencuri 3 sepeda motor milik warga Jalan Haji Domang, Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Aksi komplotan curanmor sempat ketahuan namun berhasil lolos lantaran menodongkan senjata api dan senjata tajam. Komplotan pencuri sepeda motor ini menyasar ke permukiman warga Jalan Haji Domang, Kebun Jeruk, Jakarta Barat pada dini hari. Sedikitnya 4 orang pelaku menggasak 4 sepeda motor yang terparkir di dalam rumah dan di luar rumah. Dari 4 sepeda motor yang dicuri, hanya 3 sepeda motor yang berhasil dibawa kabur lantaran aksi mereka ketahuan warga dan menodongkan senjata api serta senjata tajam. Yang hilang, sama yang penglihatan baru yang ini, yang atas, sama motor luas saya yang hilang. Berapa motor Bu awalnya yang diambil Bu? 4. 4 motor. Jadi motor apa aja tuh? 3. Scoopy 2, Beat 2. Terus? Yang satu ketangkep Beatnya. Scoopy-nya ketangkep. Ketangkep orangnya masuk motornya apa gimana? Motornya. Karena dilempar gitu sama yang ini, bapak ini. Jadi dilempar di situ di kandang ayam. Dan ditodong pistol yang ini. Oh, pelakunya bawa pistol? Iya. Berapa orang Bu kira-kira? Senjata tajam. Berapa orang? Ada 4 orang. Ada 4 orang? Iya. Udah lapor polisi kali Bu ya? Udah subuh-subuh sih. Pencurian sepeda motor ini telah dilaporkan ke Polsek Kebun Jeruk dan petugas masih melakukan penyelidikan. Dari Jakarta, tim kontributor Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, memasuki hari kedua pendaftaran sistem penerimaan murid baru atau SPMB di wilayah 2 Jakarta Barat mencapai 132 pendaftar. Sejumlah orang tua calon siswa juga mengaku mengalami berbagai masalah proses dengan SPMB. Berbagai kendala dialami sejumlah orang tua calon siswa yang mendaftarkan anaknya melalui program sistem penerimaan murid baru atau SPMB. Terutama pada masalah jaringan yang membuat para pendaftar sulit untuk mengakses akun mereka. Menurut sejumlah orang tua calon siswa, sistem PPDB dirasa masih lebih baik dibanding sistem SPMB yang dikeluhkan oleh para orang tua calon siswa, terutama pada masalah jaringan. Untuk SPMB ini gimana menurut Ibu? Pendaftarannya susah nggak? Ribetnya gimana? Mesti verifikasi beberapa kali gitu kan. Datang besok lagi sampai 3 kali. Kalau misalnya kan nggak kayak waktu tahun kemarin gitu loh, anak sekolah masuk. Sekarang udah ribet deh. Gimana menurut Ibu nih sistem baru ini Bu? Kalau sebenarnya sih hampir ini sama, cuma agak ribet dikit gitu. Kenapa Bu? Ada Ibu mengalami berbagai kendala? Kalau saya mah kan karena anak saya nggak sekolah tahun kemarin gitu, jadi mau ini lagi harus 2 akun gitu, agak ini lagi, ngulang lagi gitu. Di hari kedua ini, sebanyak 132 orang calon siswa tercatat telah mendaftarkan anaknya melalui sistem SPMB, dimulai dari jenjang SD, SMP, SMA, hingga SMK di wilayah 2 Jakarta Barat. Dari Jakarta, tim kontributor Sinpo TV melaporkan. Beralih ke Jogja, hobi pasar ikan saat ini semakin menjamur di kalangan anak muda di wilayah Yogyakarta. Selain lebih praktis, menembak ikan dalam air dengan senapan peser juga memberi kepuasan dan sensasi tersendiri. Dan berikut informasinya untuk Anda. Saat ini semakin banyak penghobi memancing ikan dengan kail dan umpan beralih ke senapan pasar ikan karena dianggap lebih praktis. Hal demikian seperti yang bisa disajikan di Bendung Tirtorejo, Desa Majurejo, Kapanewon, Prambanan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Sejumlah pencari ikan di Bendung Tirtorejo ini tampak tak lagi menggunakan kail dan umpan, melainkan senapan pasar dengan peluru dan tali senar. Menurut mereka, berburu ikan dengan senapan pasar lebih praktis dan efisien dibandingkan menggunakan kail dan umpan. Selain tak perlu mencari umpan, berburu ikan dengan senapan pasar ini juga tak perlu membawa banyak peralatan. Dengan senapan pasar ikan ini, pemburu hanya cukup membidik ikan dari kejauhan dan menembakkan peluru yang dikaitkan dengan tali senar. Saat mengenai sasaran, senar kemudian digulung untuk menarik ikan yang sudah terkena peluru yang menancap di tubuh ikan buruan. Ini hobi maser, Mas. Kenapa enggak tembak maser? Tembak ikan. Pelat, senapan angin. Untuk alatnya ini pelurunya PE, benangnya PE, ini yang PE, peluru stainless.
Para penghobi pasar ikan ini biasanya hanya cukup membawa senapan dan beberapa peluru sebagai cadangan. Namun demikian, berburu ikan dengan pasar ini hanya bisa dilakukan di sungai yang dangkal dan berair jernih. Adapun beberapa ikan yang bisa didapatkan adalah ikan nila, tawas, dan ikan gabus. Dari Kabupaten Sleman, Yogyakarta, Wahyu Wibowo, Sinpo TV melaporkan. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada malam hari ini. Saya Priska Priscilla beserta seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.